Mas Angga Fauzan ya. Oke, mungkin kita udah pernah dengar-dengar juga ya, Kak Angga Fauzan ini salah satu anak muda yang berasal dari Boyolali. Beliau ini merupakan salah satu founder dari Boyolali Bergerak, yang merupakan lulusan dari The University of Edinburgh dan lulusan dari ITB. Nah, teman-teman bisa juga sih Google dan lain-lain, banyak kisah-kisah inspiratif juga nih dari Kak Angga, di mana beliau ini juga berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, tapi dengan semangatnya beliau bisa mengharumkan nama keluarganya, dan sangat banyak nih prestasi-prestasi dari Kak Angga, dan hari ini kita coba untuk berdiskusi ya lebih lanjut tentang gimana sih caranya develop dari bisnis plan proposal. Mungkin seperti biasa, pemaparan terlebih dahulu dari Kak Angga selama 1 jam mungkin. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin Kak Angga, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi ini. Halo semua, kedengeran nggak? Dengar. Kedengeran ya? Dengar Kak, dengar. Dengaran Kak. Halo, sip. Halo teman-teman semua, dari Aceh. Salam kenal, nama saya Angga Fauzan. Lama banget saya udah nggak ke Aceh. Terakhir ke Aceh itu tahun 2016-17, saya lupa. Dan Aceh sangat memberikan pengalaman yang menyenangkan. Selalu menyenangkan, selalu asik. Kemana dulu tuh Kak? Tempatnya dan sebagainya. Dulu aku jadi pembicara gitu di Unsyah. Ya, di Unsyah, di masjid kampusnya. Bareng teman-teman di sana, diajak keliling-keliling. Wah, gila. The best. Salah satu acara paling the best yang pernah aku ikutin juga. Nah, di kesempatan kali ini aku diminta untuk berbagi soal bisnis bisnis plan, bisnis development dan sebagainya ya, yang sebenarnya juga udah cukup gelutin sejak beberapa tahun ke belakang. Sebagai sedikit gambaran, sekarang aku jadi advisor dari salah satu media nasional. Kalau teman-teman tahu Good News from Indonesia, pernah dengar? GNFI itu juga, terus kemudian pernah megang salah satu agensi digital dan beberapa tempat-tempat lainnya. Nah, aku sekarang masih screen. Mana sih? Screen. Sebentar. Panitia ada yang buka ininya nggak? Dokumennya. Tadi aku udah share ke panitia. Oh, oke, baru di-share nih Kak. Coba aku download dulu ya. Oh. Bisa. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan ya? Ya, mantap. Oh, nggak kelihatan. Ya, kelihatan lah ya. Halo, siapa tadi? Teman-teman MC kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, udah. Jadi topiknya adalah soal developing a business plan. Nah, sebelumnya mau dibuka dari diskusi mengenai 20 alasan bagi startup itu rata-rata gagal. Bisa dilihat ini dari riset yang ada. Permasalahan paling utama adalah nggak ada kebutuhan pasar. Maksudnya ngide doang, berasa punya solusi yang bisa memecahkan segala masalah, padahal sebenarnya nggak ada. Pun ada, orang-orangnya sebenarnya pada nggak mau bayar gitu. Cuma jadi produk yang nice to have gitu. Jadi kayak oh iya bagus, tapi orang-orang nggak mau
gak mau mengeluarkan dana juga untuk membeli produknya, jadi jelas gagal. Dan udah banyak banget yang kayak gini. Yang kedua adalah ya kekuatan modal, habis modalnya, atau enggak bahkan yang paling berat lagi adalah timnya, gak punya tim yang solid. Jadi beberapa hal-hal yang pernah aku bangun juga, salah satu yang pernah aku alamin ini juga, kayak aku pernah bikin salah satu bisnis lah ya, kayak dalam 1 bulan dapat lebih dari 10.000 pengguna baru the first month launching. Tapi gara-gara timnya nggak bagus, maksudnya timnya hilang-hilangan, akhirnya nggak lanjut. Jadi menemukan tim yang tepat itu jadi sangat penting banget. Ini selain nemuin market, nemuin tim yang tepat, gitu lah. Atau enggak out compete, jadi kayak ada pesaing lain yang kamu nggak bisa catch up, atau enggak juga pricingnya, harganya tadi kemahalan, atau bahkan terlalu murah pun jadi sangat masalah gitu. Jadi orang-orang menganggapnya sebagai produk murahan, sehingga orang-orang nggak mau gabung lagi, nggak mau beli produknya gitu. Terus atau enggak produknya itu sendiri jelek, produknya tidak bagus untuk digunakan, orang juga males dan sebagainya. Jadi memang ini adalah dasar yang perlu diperhatikan dalam membangun bisnis. Alasan-alasannya apa? Gak cuma apa yang membuat mereka sukses, tapi apa juga yang membuat mereka gagal. Dan rata-rata berada di dalam kisaran ini, kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri, sebelum kita lebih jauh bicara soal bisnis kanvas, bisnis model, berbagai macam jenisnya, yang paling perlu dipahami adalah fondasinya terlebih dahulu. Fondasinya adalah sebenarnya apa sih dasar dari bisnis itu sendiri? Sebenarnya basicnya apa? Fondasinya apa? Nah, dasar dari bisnis itu sendiri adalah pengambilan keputusan, decision making, yang menjembatani antara supply dan demand. Sekarang gini, kalau kamu ada ngelihat satu potensi, demand-nya besar, tapi supply-nya belum mencukupi, nah di situ ada peluang. Tapi kalau satu tempat demand-nya sedikit, tapi oversupply, juga sama aja, harganya jadi terlalu murah. Makanya untuk membangun bisnis, lihat dua sisi ini, lihat supply dan demand, itu jadi sangat penting. Dan dari situ akhirnya kenapa pengambilan keputusan jadi penting ya, karena itu jadi jembatannya gitu. Oh, ngelihat demand-nya segini, supply segini, apa keputusan yang diambil gak bisnisnya, gimana cara ngambilnya, gimana strategi pricingnya, gimana ngegait marketnya dan sebagainya. Itu dasarnya. Sekarang kita main analogi. Pertama, coba bayangin kalau misalkan teman-teman lihat mobil mewah ini, ada mobil mewah nih, kalah Lamborghini, Ferrari dan sebagainya. Bagus kan mobilnya, keren, banyak yang minat. Tapi bagaimana ketika misalkan mobil mewah ini dijual kepada orang yang nggak mampu? Kira-kira mau dibeli nggak? Mampu beli nggak mereka? Nah, oleh karena itu termasuk ada 3 nih. Kalau misalkan orang tidak mampu ditawarin mobil kayak tadi, antara tidak mampu belinya satu, atau nggak butuh, jadi nggak ada kebutuhan buat beli, nggak ada demand-nya. Yang ketiga adalah nggak bisa ngemakainya. Jadi nggak semua barang dibutuhkan oleh semua orang. Kedua, coba bayangin ini ada Disneyland. Kamu mau nawarin tiket gratis ke Disneyland pada orang yang menurutnya tidak urgent atau tidak bisa jalan ke sana dan sebagainya. Kira-kira dia bakal ngambil nggak tiketnya? Enggak. Kenapa? Karena tidak butuh gitu kan. Sesuai kebutuhannya. Pertama mungkin juga bukan prioritas dia. Kedua dia nggak butuh. Ketiga nggak membantu menyelesaikan permasalahan dia gitu. Jadi not helping their problems juga gitu. Jadi makanya komponen-komponen tadi perlu diperhatikan. Nah, dari dua tadi contoh analogi tadi, ada beberapa komponen-komponen nih penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah siapa sasarannya, ini tuh menyasar siapa, kedua produknya apa yang disasarkan atau yang dijualkan atau yang ditawarkan, ketiga adalah kebutuhannya, siapa yang butuh, seberapa besar kebutuhannya, untuk nilai berapa mereka mau berbayar, kalau mereka nggak ada produk itu apakah mereka tetap biasa aja atau gimana. Yang terakhir adalah kondisi. Tadi kondisinya seperti apa, orang-orangnya dalam konteks seperti apa dan sebagainya. Karena yang perlu diperhatikan lagi adalah satu hal yang menarik bagi kita,
Kayak tadi, mungkin mobil, tiket ke Disneyland, dan sebagainya, belum tentu menarik buat orang lain. Bahkan, selevel biji besi, bongkahan emas, terus biji tembaga, dan sebagainya, kalau dijual kepada orang yang tidak tepat, nggak pada mau beli. Kalau dijual kepada orang yang tepat, adalah pasti mereka mau beli. Nah, itu kan dasarnya. Dan begitu ngomongnya lebih jauh. Karena tadi, satu produk atau jasa, pasti ada tahapan-tahapannya. Maksudnya, ada segmentasi-segmentasi orang yang ada orang-orang yang tak peduli sama sekali, ada orang-orang yang mungkin cuma penasaran, ada orang-orang yang mungkin sesekali cari, cuma kayak pengen tahu doang, atau ada orang-orang yang juga mau nyoba beli, kayak udah coba beli sekali, sampai ada yang rela berlangganan, subscribe gitu, sampai getol alias mau menawarkan, membantu mempromosikan, tawaran ke teman-teman yang ngajak-ngajakin teman-teman. Itu biasanya buat produk-produk yang benar-benar udah ketemu leads-nya kayak gimana. Nah, sekarang coba ketiga. Ketiga, coba bayangkan, misalkan nih, kamu lagi lapar, mau jajan keluar capek, misalkan habis pulang kerja atau pulang kuliah, terus panas banget, lapar. Terus ada satu platform yang kamu bisa tinggal pilih makanan dan pesan secara online. Terus sering ada diskon kok. Kira-kira kita bakal gimana? Apakah tertarik membeli atau enggak? Jadi misalkan kita semua tadi ada, platformnya ada, aplikasinya ada, dana yang ada, dan sebagainya. Nah, dari hal tadi, yang bisa diambil adalah 3 hal. Yang pertama, dia menjawab kebutuhan kita. Maksudnya yang kita lagi butuh sesuatu, dia menyediakan. Jadi adanya needs di situ. Yang kedua adalah mudah digunakan. Tinggal pakai tangan, pakai HP, ketik-ketik dikit, gampang datang semua. Tetap adalah biaya terjangkau. Maksudnya dalam artian pricing-nya sesuai dengan dia. Karena ya tadi, semurah apapun barang kalau nggak ada duitnya ya cuma. Semahal apapun barang kalau ada duitnya ya oke aja, nggak masalah. Nah, jadi sebenarnya dari 3 studi kasus tadi, itu istilah yang dikenal dengan product market fit. Jadi produknya ada, marketnya ada, dan sesuai. Jadi nyambung 3 elemen ini. Sehingga tugas kita sebenarnya adalah inti dari ngebangun bisnis tadi, itu ngebangun product market fit. Jadi ngebentuk ketika menemukan pasar yang tepat, ketika produk yang tepat atau jasa yang tepat. Masalahnya akan di situ. Nah, oleh karena itu, tadi di awal kita udah sedikit bicara soal supply and demand. Maka yang perlu kita perhatikan adalah demand-nya seperti apa, kebutuhannya sebesar apa, dan sebagainya. Nah, di sini, di sebelah kiri, aku ngebagi jadi 3 hal. Karena pada dasarnya kita nggak bisa menarget semua orang. Satu bisnis yang bilang bahwa dia target siapa, target semua orang, semua umur, dan sebagainya, itu enggak. Karena dia nggak punya target market, dia nggak punya target, dia nggak punya sasaran. Itu kayak orang main panah, tapi dia ditanya mau mana apa, nggak tahu mana semuanya aja. Karena dia nggak punya target sama sekali. Makanya penting bagi kita untuk lebih spesifik, sesuai dengan target marketnya siapa. Di sini dibagi 3. Addressable, available, sama obtainable. Maksudnya adalah addressable, misalkan. Addressable market kita adalah anak muda milenial, umur 18-24. Oke, itu satu. Tapi apakah itu cukup? Enggak. Karena anak muda umur 18-24 itu karakternya masih beragam banget. Kebutuhannya juga beragam. Yang kedua, yang available. Available seperti apa? Mungkin adalah yang kamu kejar adalah orang-orang yang terkoneksi dengan internet, melek digital. Katakanlah jumlahnya 50%. Jadi misalkan tadi di addressable jumlah anak muda 18-24 itu adalah 20 juta, 50% dari itu alias yang available secara online itu ada 10 juta. Nah, berikutnya adalah obtainable. Obtainable ini adalah pasar-pasar yang terbukti, jumlah-jumlah yang terbukti udah bisa di-acquire atau bisa didapatkan. Misalkan kamu bisa lihat dari kompetitor-kompetitor kamu, mereka rata-rata berapa sih jumlahnya, marketnya sebesar apa, kemudian market lain yang kira-kira bisa sesuai seperti apa, dan sebagainya. Nah, katakanlah bisa jadi obtainable ini 50% dari available, sehingga bisa dibilang target market kamu tuh bukan 20 juta tadi, tapi 5 juta. Karena tadi addressable kamu 20 juta, tapi yang melek internet cuma 10 juta, tapi yang akhirnya mau atau minat cuma 5 juta. Nah, itulah demand yang perlu kamu perhatikan. Habis itu, habis ketahuan nih angka kasarnya dari addressable, available, sama obtainable adalah untuk memahami dengan lebih detail lagi
segmentasinya dengan lebih jauh. Di sini biasanya kita bagi jadi dua. Pertama adalah sisi demografinya, kedua adalah sisi psikografinya. Di sisi demografi, kita biasanya lihat dari beberapa komponen. Biasanya demografi ini sesuatu yang udah lahir dari situ. Maksudnya, data statistiknya lebih ada. Umur, gender, lokasi tempat tinggal, pendidikan mungkin, kelas sosial mungkin, dan sebagainya. Jadi, misalkan apa ya? Misalkan kamu jualan mobil. Kamu nggak mungkin ngejual mobil kepada umur anak yang umurnya 0-5 tahun. Gitu. Kalau gender mungkin masih bisa keduanya. Tapi tergantung juga mobilnya mobil apa. Gitu. Ada mobil-mobil yang segmentasi pada gender-gender tertentu. Juga lokasi tempat tinggalnya seperti apa, di kota atau di tempat seperti apa. Ini mobil cocoknya di seperti apa, untuk apa, perjalanan jauh atau perjalanan jangka pendek. Di lahannya seperti apa. Di situ pendidikan. Ada gak keterkaitannya? Nah, selain kelas sosial tuh, harganya berapa? Kadang-kadang bisa beli ini tuh umur berapa? Dari strategi ekonomi yang mana dan sebagainya. Itu demografi. Yang kedua adalah psikografi. Jadi lebih karakter orang-orangnya. Bisa dari karakternya, gaya hidup seperti apa. Kayak misalkan walaupun dia punya dapat ekonomi yang bagus, tapi dia gaya hidupnya dia lebih suka naik transportasi umum, mau ditawarin mobil berkali-kali juga nggak bakal mau. Kalau diperhatikan. Kedua, kebutuhan. Makanya perlu dicek kebutuhannya apa. Atau mungkin kekhawatiran yang dimiliki. Dia khawatir kalau misalkan nggak bisa pergi kemanapun dia mau, nggak bisa pergi secara bebas dan sebagainya. Tapi adalah motivasi di balik dia punya itu tuh apa. Tuh. Contoh lagi misalkan kita ngomongin Shopee. Demografi Shopee rata-rata anak muda 18, 24, 25, 34. Jadi umurnya di antar situ. Gendernya kebanyakan Shopee adalah perempuan. Lokasi umumnya berada di kota karena akses internetnya dengan lebih bagus, atau suburban, kabupaten lah ya. Lantas pendidikan bebas. Cuma mungkin dia lebih nyari yang melek. Ini mungkin ya SMA, kuliah, kerja. Kalau sosial menengah. Orang-orang yang suka diskon, orang-orang yang suka belanja dan sebagainya. Psikografi ya tadi karakter, dia karakternya suka belanja, dia suka hal baru, dia suka dapat rekomendasi benda-benda baru dan sebagainya. Terus kemudian dia punya kebutuhan untuk mengisi rumahnya, tampil dengan lebih baik dan sebagainya. Terus khawatirnya adalah tadi, dia khawatir dia penampilannya gitu-gitu aja, atau dia khawatir rumahnya terhias dengan baik misalkan. Dan motivasinya apa? Motivasinya dia untuk bisa tunjukin kepada orang lain kalau dia punya penampilan yang baik, atau bisa ngadiin orang lain dan sebagainya. Itu dari sisi fotografi. Nah, untuk itu perlu bagi kita untuk melakukan riset pasar. Nah, riset pasar sendiri ini dibagi jadi 5 tahapan yang nanti kita jelasin satu persatu. Pertama adalah untuk kita menentukan target pengguna kita. Tadi udah sedikit jelaskan soal demand-nya. Siapa target penggunanya, ukurannya sebesar apa, itu perlu dipikirkan, umurnya berapa dan sebagainya. Lantas menentukan kompetitor. Itu juga bagaimana caranya kita bisa mendefinisikan kompetitor kita. Karena bisnis tanpa kompetitor tandanya bukan bisnis. Gak ada bisnis tanpa kompetitor. Kalau bisnis tanpa kompetitor tandanya ya memang tidak ada yang tertarik di situ. Terus juga adalah memahami dinamika pasar dan industri. Trennya itu lagi seperti apa, orang-orang lain itu arahnya kemana, demennya apa dan sebagainya. Jangan sampai orang-orang lain udah sukanya A, kita malah D gitu, nyebrang gitu. Ibaratnya korbanannya lagi di satu tempat, tapi kita malah ke tempat lain gitu. Ibaratnya kan jadi malah jadi aneh sendiri. Yang keempat adalah membuat hipotesis kayak tadi, membuat praduga. Kira-kira kayaknya orang-orang suka dikasih ini, kira-kira orang-orang suka diginiin, kira-kira orang-orang suka diginiin dan seterusnya. Itu membuat hipotesis. Yang terakhir adalah bikin riset. Namanya bikin bisnis juga mungkin lepas dari namanya riset. Nah, mungkin menjadi yang kualitatif atau kuantitatif. Jadi kita beli satu persatu. Nah,
Sekarang kita ngomongin dulu soal memahami isi target pengguna. Pada dasarnya, orang-orang itu dibagi jadi beberapa tahapan. Pertama dari orang yang belum aware atau belum tahu sama sekali, jadi aware, tahu. Minimal dia tahu, minimal dia ngerti. Minimal dia, untuk mau dibeli atau kagak. Itu consider. Ketiga adalah decide, alias memutuskan. Beli enggak. Yang keempat adalah loyalty. Ada soal loyalitas. Mesti dibeli lagi atau enggak. Jadi ada repeat order atau enggak. Atau dia cuma beli sekali habis itu langsung kapok. Atau kayak gimana dan sebagainya. Yang terakhir adalah promote. Jadi mempromosikan. Mempromosikan produk yang dia beli atau jasa yang dia terima kepada orang lain. Jadi saling refer, saling cerita dan rekomendasi. Nah, pada dasarnya kita harus men-treat atau melayani atau mengurusi masing-masing audiens kita dengan 5 segmentasi ini. Bagi orang-orang yang belum aware, gimana caranya biar aware. Bagi orang-orang yang belum consider, gimana caranya biar consider. Bagi orang-orang yang belum memutuskan nih, bagaimana dia memutuskan. Bagi orang-orang yang belum loyal, gitu, masih cuma beli sekali, gimana biar dia loyal. Bagi orang-orang yang kalau udah sering beli tapi belum promote kita, gimana caranya biar dia promote kita dan sebagainya. Nah, 5 step ini jadi sangat penting. Bisa kita set masing-masing atau kita sikapi masing-masing dengan lebih baik. Sekarang kita bahas soal kompetitor. Kompetitor itu pada dasarnya dibagi jadi 3. Pertama yang langsung, kedua tidak langsung, ketiga pengganti. Kompetitor langsung adalah orang-orang yang punya produk yang sama dengan kita atau jasa yang sama dengan kita. Persis. Dari jenis produk yang sama, model bisnis yang sama, target pasar yang sama, dan sebagainya. Itu udah kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Ya. Itu kompetitor langsung. Direct. Atau kompetitor yang tidak langsung. Misalkan produk yang sama, tapi model bisnisnya beda. Atau produk yang berbeda, tapi model bisnis sama. Dan target pasar yang sama. Contoh. Kompetitor langsung adalah kita jualan apel sekilo. Terus kemudian ada tetangga kita juga jualan apel sekilo. Nah, itu kompetitor langsung. Sama-sama apel, sama-sama sekilo. Tak langsung adalah orang-orang lain yang mungkin menjual produk yang sama, tapi model bisnisnya beda. Dia kita kiloan, dia belinya satuan. Atau sama-sama dalam target pasar yang sama. Jadi orang-orangnya suka buah. Jadi kita jualnya apel, dia jual jeruk. Sama aja dong, sama-sama buah. Target pasarnya sama, orang-orangnya suka buah. Tuh. Atau enggak ya tadi, orang-orang yang misalkan dia bukan jualan apel atau bukan jualan jeruk, tapi jualan jus. Itu tuh udah beda. Tapi kan target marketnya sama. Orang-orang yang suka buah-buahan, walaupun itu bentuknya jus, itu bentuknya sop buah, yang buah langsung atau gimana, sama-sama buah. Itu tak langsung. Yang ketiga ini yang paling orang jarang sadari, yakni kompetitor pengganti. Yakni produk yang berbeda, model bisnisnya berbeda, tapi target marketnya sama. Contoh, kalian jual apel kiloan, misalkan harganya 50.000, ya. Itu langsung. Kemudian kompetitor langsung kalian adalah orang yang menjual apel sama dengan harga yang sama atau mungkin lebih murah. Itu kompetitor langsung. Kompetitor nggak langsung adalah tadi orang mungkin jualan jeruk atau jualan sop buah atau jualan jus atau jualan apel tapi mainnya satuan, nggak harus kiloan kalian. Tapi pengganti itu benar-benar berbeda. Mungkin dia malah cuma ngadain misalkan dia bikin seminar kesehatan yang harga satu tiketnya dari 50.000. Yang mana harga 50.000 itu juga setara dengan harga apel kalian 1 kilo. Tapi target marketnya sama gitu, orang-orang yang suka kesehatan. Dan itu walaupun mereka nggak jualan buah, walaupun mereka nggak jualan apel, tapi mereka target market yang sama, ya di anak muda misalnya yang suka buah, atau bahkan sederhana anak muda aja yang mereka juga bisa
uang 50.000 ini buat dipakai apapun ya, antara beli buah, antara beli tiket seminar, atau bahkan beli tiket film dan sebagainya, tetap kompetitor kalian. Itu disebut sebagai kompetitor nanti. Kayak gitu. Jadi bahkan walaupun kalian jualan buah, bisa jadi bioskop itu adalah kompetitor kalian. Karena mereka juga ngincar orang-orang dengan umur yang sama dan harga uangnya yang sama gitu. Dibandingkan ketika orang anak muda punya uang 50.000, kan dia punya pilihan tuh. Pilihan buat dipakai beli apel, beli jus, ikut seminar, ikut tiket, beli baju atau apa gitu. Itu semua kompetitor semua. Pun ada yang langsung, ada yang nggak langsung, dan ada yang pengganti. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lantas bagaimana cara kita mereset kompetitor ini? Secara umum ada 4 bagian. Yang pertama adalah memahami strength-nya, strength kita, strength orang lain, strength kompetitor kita. Yang sering jadi masalah adalah kita sangat gampang menilai strength dari diri kita atau bisnis yang teman-teman bangun, tapi sangat susah menilai strength dari orang lain. Jadi kayak, oh dia bisnisnya nggak bagus, dia bisnisnya kayak gitu dan sebagainya. Kalau tuh kayak gitu nggak bisa. Yang kedua adalah weakness. Itu juga sering jadi masalah. Kita dengan mudah mencari weakness-nya bisnis lain, tapi susah kalau disuruh nyari weakness-nya diri sendiri. Kalau ditanyain, apa sih weakness kompetitor kamu? Oh iya, kompetitor weakness-nya kelemahannya A, B, C, D, E, sampai Z. Nah, kalau ditanya weakness kita, oh enggak, kita nggak ada weakness sama sekali. Padahal nggak mungkin. Semua bisnis tuh harus aware sama weakness dan strength masing-masing. Kalau nggak sadar atau nggak punya awareness soal weakness-nya diri sendiri, wah aneh banget. Nah, ketika udah sudah strength weakness-nya, baru kita bisa sadarin opportunity-nya apa, peluangnya apa, kesempatannya apa, sama strategi sendiri. Jadi, apa sebenarnya tantangan pasar ke depan? Apa permasalahannya? Apa yang membuat market kita berubah? Nah, sekarang kita ngomongin soal riset atau mencari data ya, gali data. Dalam riset itu ibaratnya mungkin separuh jiwa dari bisnis itu sendiri. Kenapa? Karena dari mulai kamu nentuin produk, dari kamu nentuin harga, dari kamu nentuin strategi pemasaran, dari kamu nentuin apapun, riset itu ibaratnya rohnya. Kamu nggak bisa menentukan harga pasar kalau kamu belum riset. Kamu nggak bisa ngebuat produk kalau kamu belum riset. Kamu nggak bisa melakukan berbagai macam aktivitas marketing kalau kamu belum riset. Jadi riset itu udah benar-benar jadi jiwanya. Dia bisa dielakkan. Gitu ya. Nah, riset ini kita bagi nih, kan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu dibagi jadi beberapa. Dan kamu dari gali-gali ide, brainstorming antar tim, kemudian juga observasi, interpretasi langsung, ngeliatin gitu, ngalamin langsung apa yang produk kompetitor kalian punya gitu kan. Kemudian masalahnya sendiri, kualitatif ini relatif subjektif karena kan kebanyakan dari kita sudut pandang kita. Terus kemudian tapi uniknya lagi adalah nggak butuh sampel yang terlalu besar, nggak masalah sampelnya kecil-kecilan, asalkan kita tahu bener mereka ngapain. Terus lebih luas juga, lebih santai, nggak terbatas pada angka, nggak terbatas pada formulir, nggak terbatas pada pertanyaan-pertanyaan takut. Jadi beneran bisa lebih fleksibel. Dan yang terakhir dari saat ini, pertanyaannya lebih terbuka. Jadi kamu bisa nanya banyak hal, bisa wawancara banyak hal, bisa FGD banyak hal, dan sebagainya. Soal kualitatif. Kalau kuantitatif beda lagi. Kuantitatif itu bisa dilihat dari kayak bagaimana kamu mulai menguji hipotesis. Harus ada hipotesisnya. Misalkan hipotesis awal adalah, oke, kompetitor lebih disukain karena mereka produknya lebih banyak. Nah, itu hipotesis. Atau punya kita lebih unggul karena seperti ini. Nah, itu hipotesis. Dan itu teman-teman harus meramu hipotesis. Tanpa kita nggak bisa bikin riset blind riset. Nggak bisa, susah. Harus ada hipotesis awalnya. Apa sebenarnya hipotesis awalnya? Yang rata-rata, yang kuantitatif ini, tujuan untuk memvalidasi dan mencari data kayak tadi. Entah lewat formulir, entah lewat Google Form gitu ya, atau lewat data yang ada, data BPS dan sebagainya, itu kualitatif. Dan biasanya
dalam konteks ini rata-rata lebih objektif, jadi lebih netral karena yang bicara data bukan manusia, nggak terpengaruh sama friksi lainnya. Terus yang berikutnya adalah tapi untuk kompetitor kalian biasanya butuh sampel yang lebih besar. Jadi nggak mungkin kalau kalian punya bisnis kemudian kalian bikin formulir sebar yang ngisi formulir cuma 10 atau 20 orang, nggak cukup gitu kan, kecilan banget, nggak ada apanya. Terus biasanya juga lebih terstruktur karena kalau misalkan tadi kalian bikin formulir ya lebih rapi lah formulirnya, lebih jelas strukturnya dan sebagainya. Terus rata-rata lagi adalah bentukannya itu pertanyaan tertutup. Jadi iya atau enggak, 1 sampai 10 beli berapa, kenapa begini, kenapa begitu, antara A, B, C beli yang mana dan sebagainya. Rata-rata kayak gitu. Nah, berikutnya yang ditanya lagi adalah sebenarnya indikator dari produk market itu apa? Apa yang ngebuat bisnis kita disebut punya produk market fit atau kesesuaian antara produk dan pasar. Yang pertama adalah tingkat kebutuhannya, naik atau kagak. Kalau naik jelas ada pasarnya. Kedua, kedekatan dengan pengguna. Pengguna ini engage nggak sama kita atau biasa aja gitu kan. Berikutnya tingkat kepuasan. Kita puas nggak sih pakai produk kita gitu. Maka yang terakhir adalah perluasan pangsa pasar. Pasar kalian makin lama makin luas enggak? Dari mungkin dari 100 berubah jadi 1.000 nggak? 10.000 nggak? 1 juta nggak? Atau gimana? Jadi perluasan pangsa pasar itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau udah memahami tadi fondasi dari produk market fit, dari supply and demand, barulah kita mulai bicara soal bisnis model kanvas. Barulah kita bicara soal bagaimana sih kita nentuin semua ini, siapa partner kita, apa aktivitas kunci kita, research kita apa, value proposition kita apa, bagaimana kita menjalin hubungan dengan customer, channel apa aja yang akan kita pakai, bagaimana kita tadi mensegmentasi customer kita, mungkin dari yang tadi beraware, consider dan sebagainya, atau yang cewek, yang cowok, umur berapa dan sebagainya, bagaimana kita bagi-bagi, bagaimana kita bikin strategi pricing-nya, bagaimana dengan komparasi dengan kompetitor tadi dan sebagainya. Hingga revenue stream-nya, model bisnisnya gitu kan. Entah misalkan lewat sekali beli, berlangganan, atau ada versi gratis, versi berbayar, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal bisnis kanvas itu belakangan pun iya, ini tuh masih sangat dasar banget sebenarnya. Jadi pembuatan bisnis secara garis besar. Oleh karena itu lebih baik tadi teman-teman memahami dulu konsep pertama dari supply and demand, memahami konsep pertama dari produk market fit, baru kita bicara soal ini semua. Nah, gitu. Nah, mari kita coba sedikit bahas satu persatu. Misalnya dari key partners. Teman-teman punya bisnis, teman-teman punya ide, teman-teman punya rencana. Tapi di kondisi sekarang nggak bisa kita berdiri sendiri. Kita butuh partner, kita butuh pihak-pihak lain untuk diajak bekerja sama. Kita bisa tumbuh bareng. Makanya perlu lihat siapa sih orang atau tokoh kunci atau media-media atau mitra-mitra yang bisa kita ajak bersama. Kunci kita apa? Kita tuh sebenarnya lagi di situ bisnis ini. Value proposition kita gimana? Apa yang ingin kita bawa? Nilai apa yang kita bawa? Visi apa yang kita angkat? Apakah go green? Ataukah ngebantu UMKM dan sebagainya? Sebagaimana kita ngebangun hubungan dengan customer lewat email, lewat bangun komunitas, atau seperti apa.
Kemudian bagaimana kita tadi mensegmentasi customer kita. Oh, yang baru, kalau orang-orang baru diapain, kalau orang-orang loyal bagaimana nge-treatnya dan sebagainya. Nanti juga channelnya tadi, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan audiens lewat sosial media, lewat email dan sebagainya. Nggak semua harus tiba-tiba dijawab dengan kayak oke, bikin sosmed dan sebagainya. Enggak, perlu dilihat dulu customer-nya seperti apa. Lantas detain cost strateginya. Jadi kayak tadi, oh kira-kira harga customer lawan harga kompetitor tuh berapa, biaya produksi yang kita butuhkan berapa, di situ marginnya kira-kira kita mau diposisikan seperti apa, sebagai barang mewah atau barang terjangkau atau seperti apa gitu kan. Nanti ada revenue stream yang tadi, bagaimana kita akan mendapatkan keuntungan lewat cara-cara seperti apa, apakah atau dengan langganan, jika sekali putus, atau seperti apa dan sebagainya. Nah, kesimpulan akhirnya adalah ngebangun ini semua sangat berdasarkan banget sama tuh konsumen dan produk tuh nggak boleh terpisah, kayak dia harus jadi satu kesatuan. Kedua, penting buat kita untuk kenal sama penggunanya, pesaingnya, partner dan pasarnya. Lantas adalah bagaimana kita bisa fokus untuk menjawab kebutuhan pengguna, bukan malah kita kayak oh iya bikin ini bagus ya, bikin itu bagus, bikin ini bagus, bikin itu bagus, tapi kita nggak jelas sebenarnya siapa yang kita bantu, kebutuhan mereka apa gitu kan. Yang terakhir, kita perlu banget untuk terus-menerus menguji ide atau produk yang dibuat. Jadi belum tentu satu produk yang awalnya laku bakal laku terus. Contoh Yahoo dulu laris banget. Yahoo di awal 2000-an tuh udah dianggap sebagai proyek gede-gedean. Bahkan dia nggak mau beli Google gitu kan. Sekarang yang kalah sama Google. Dan udah banyak banget bisnis-bisnisnya sedemikian gitu. Dulunya dianggapnya keren tapi nggak berinovasi dengan baik, akhirnya kalah. Kayak gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Paling gitu dulu. Nanti selanjutnya kita diskusi. Makasih. Oh ya Kak, sebelumnya maaf nih, mungkin si Rajulnya lagi masalah koneksi ya. Nah, mungkin nih saya ambil alih sebentar. Perkenalkan Kak, nama saya Rais. Saya sekarang juga salah satu panitia dari Kupres juga. Jadi untuk teman-teman semua, karena kita pembahasan sudah habis, jadi jika ada pertanyaan atau tanggapan, mungkin bisa disampaikan langsung dengan raise hand. Pakai fitur raise hand, nanti bisa kami tunjuk nih siapa yang ingin bertanya. Atau mungkin yang kira-kira masih ada yang malu-malu, bisa dikasih pertanyaan ke kolom chat. Oke, ada yang ingin bertanya sebelumnya? Ini tadi di kolom chat ada yang bertanya juga nih. Oke, berarti ambil alih aja ya, Jul ya. Oke, nih tadi ada yang tanya dari Khairul. Izin bertanya, Kak, gimana caranya merealisasikan sebuah ide bisnis? Oke, Kak Angga mungkin bisa dijawab. Oke. Yang pertama adalah sebenarnya dites, langsung dikerjain. Nggak ada solusi lain selain kita menguji ide kita sendiri kan. Karena kalau cuma ngide-ngide doang, ya nggak bakal terwujud. Jadi memang perlu dicoba pelan-pelan, terus dilihat kira-kira kompetitornya siapa, mereka ngapain aja, apa yang mereka lakukan. Kemudian coba kita amatin baik-baik, tiru yang bisa ditiru, dan dimodifikasi. Jadi memang kalau pertanyaan adalah bagaimana cara yang merealisasikan di bisnis, ya dijalanin, direalisasikan. Mungkin ajak teman, mungkin sendirian. Gitu sih paling.
Kalau cuma merelasikan aja. Oke, thank you Kak Angga. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau melalui raise hand. Sangat banyak nih ilmu-ilmu dari Kak Angga ya tadi. Mungkin yang berkaitan juga dengan bisnis ataupun di luar topik juga boleh gitu. Oh iya nih, saya ada pertanyaan juga untuk Kak Angga. Boleh jelas disampaikan ya? Bahkan raise. Nah, jadi Kak Angga, saya ingin bertanya tentang komunitasnya Kak Angga nih, Boyolali Bergerak. Kan tadi Kak Angga tuh udah jelasin tadi gimana sih soal tentang tim tadi ya. Karena kan kalau dari gerakan bisnis atau dari ide jadi kan itu juga tergantung dari teman-teman juga gitu kan. Gimana sih cara kakak dulu pertama kali membangun sebuah gerakan ini bisa memotivasi kawan-kawan semua gitu kak? Oke. Jadi kalau komunitas tuh ya, itu mulai dari tim. Kan aku bilang salah satu alasan bisnis gagal tuh salah satunya adalah karena timnya nggak kompak. Ya. Nah, kalau di Boyolali Bergerak sendiri memang dari timnya. Menurutku salah satu asas terbesarnya tim. Jadi memang orang-orangnya oke, punya satu visi yang sama, punya satu misi yang sama, sama-sama konkret, jadiin bareng-bareng. Udah gitu, terus kemudian itu pertama. Kedua, mulai pelan-pelan. Ya, kita tekan dulu, kecil, jalan, bagus, gedein dikit, evaluasi lagi, jalan lagi, evaluasi lagi, dan seterusnya. Tiga, udah mulai stabil, nyari partner, nyari mitra buat kerjasama, dapat donasi, dapat bantuan dan sebagainya gitu kan. Keempat, udah bagus lagi, tambahin lagi kegiatannya, lebih beragam lagi dan sebagainya. Jadi nyusunnya pelan-pelan, dari timnya jalanin pelan-pelan, ketika udah terbukti sedikit, tambahin lagi, terbukti sedikit, tambahin lagi dan sebagainya. Udah gitu terus evaluasi, kembangin lagi, evaluasi, gedein lagi sampai bisa sampai sekarang 4 tahun lebih malah ya gitu. Malah sekarang Boyolali Bergerak sendiri udah investasi segala gitu, kita udah punya investasi bahkan sebagai satu komunitas ya, kami invest gitu kembangin bisnisnya. Oke. Makasih kak jawabannya. Oke, bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kesempatan yang bagus nih untuk sharing sama Kak Angga. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Kak di kolom chat dari Rapinda. Yang pertama, Kak, gimana trik cara melihat investor yang bagus sebagai pemula bisnis? Ya, silakan Kak Angga. Oke, aku sendiri bakal bilang untuk kalau kamu masih mau bangun baru awal, jangan nyari investor. At least kamu udah setahun 2 tahun berdiri, kamu udah punya pembuktian yang bagus, kamu udah punya hasil yang bagus, baru deh kalau mau cari tuh cari. Aku sendiri beberapa kali yang aku buat tuh beberapa kali ditawarin sebenarnya, tapi aku merasa masih terlalu muda untuk punya kayak gituan gitu. Jadi belum punya pondasi yang kuat, belum punya pembuktian yang bagus. Jadi nggak fokus nanti. Jadi memang beneran kalau perlu bikin sendiri dulu, bangun sendiri dulu, setahun 2 tahun, hasilnya ada, nyata, timnya udah kuat, baru tuh dicari. Ya, jadi nanti presentasi ke investor pun lebih enak, karena udah ada pembuktian gitu. Boleh nggak? Jadi fokuslah bikin traction terlebih dulu, bikin pembuktian. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Edo. Misalnya nih kita membuat sebuah usaha dengan sangat minim kompetitor atau bahkan tidak ada, namun peluangnya besar. Gimana kita bisa melakukan evaluasi nih Kak? Oke, pertama kalau bisnis tanpa kompetitor, menurut aku sangat aneh. Karena nggak mungkin nggak ada. Kayak tadi aku bilang, kamu bisa mulai dari rumuskan kompetitor yang langsung, nggak langsung, atau pengganti. Minimal pengganti, tapi nggak mungkin
kalau nggak ada kompetitor. Pasti ada. Kalau kamu nggak bisa defend kompetitor kamu, tandanya kamu bukan sedang ngebangun bisnis gitu kan. Oke, selanjutnya dari Yulia. Assalamualaikum Kak, jika kita melakukan survei melalui Google Form, apakah itu bisa membantu kita untuk menentukan target pasar serta apa keinginan yang konsumen mau? Terima kasih Kak. Oke. Pertanyaannya adalah dengan Google Form tentu sangat bisa. Tentu sangat bisa. Bahkan kalau saranku adalah kamu punya data terlebih dahulu, mungkin 100, 200, bahkan kalau perlu sebanyak mungkin ya, untuk dapetin tadi, apa namanya, pandangan mereka, kebutuhan mereka, harga yang mereka mau bayar, dan sebagainya. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak bisa. Jadi memang perlu dilakukan, dan itu sangat bisa dilakukan. Oke, berarti boleh. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke Cut Alisa. Izin bertanya Kak, biasanya ide bisnis yang baik dan menjanjikan itu munculnya dari mana sih? Soalnya kita nih orang baru yang mau buka usaha, kadang bingung mau bangun usaha di bidang apa, gitu Kak, mungkin arahannya. Boleh tolong diulangin pertanyaannya? Oke, mungkin ini masih bingung nih Kak. Dia mau tanya, biasanya ide bisnis yang baik dan menjanjikan itu munculnya dari mana gitu. Dan misalnya nih kita orang yang baru mulai buka usaha gitu, bingung mau buka usaha apa sih, di bidang apa gitu. Mungkin arahannya gitu untuk awal-awalnya gitu Kak. Oke. Yang pertama adalah bisnis yang menjanjikan itu, yang tadi aku bilang, demand-nya banyak, tapi supply-nya belum ada, atau sedikit. Gak mungkin di sini belum ada, pasti ada. Tapi jumlahnya masih sedikit. Nah, tugas kita tuh menemukan itu sebenarnya. Contoh, demand orang terhadap kopi. Banyak orang suka ngopi, tapi supply kopi-kopi yang bisa di cup gitu ya, yang bagus dan enak, apalagi bisa pesan secara online itu belum banyak. Akhirnya muncullah tuh nama kopi kenangan, jadi jiwa dan sebagainya. Mulai dari situ. Gimana kita menemukan supply dan demand. Sebelum kita ngomongin bisnis model, sebelum kita ngomongin soal bisnis kanvas dan sebagainya, mulai dari situ. Yang pertama. Yang kedua adalah dicoba pelan-pelan, kayak tadi, lewat risetnya, lewat apanya, dan sebagainya. Kayak bikin, coba di survei dulu lah, kira-kira siapa target kita. Terus dicek-cek dulu siapa kompetitor kita, tren pasar sekarang seperti apa, marketnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, berapa banyak orang-orang mau bayar, sebanyak apa harganya mau dibayar, dan sebagainya. Dicoba pelan-pelan, dicoba sedikit-sedikit, dan dikit-dikit, kalau udah kembangin lagi, evaluasi terus menerus kayak gitu. Gitu deh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Fatia Matondang. Izin bertanya Kak, seperti materi Kakak tadi bahwa produk dan konsumen itu saling berkaitan. Nah, saya dan teman saya punya bisnis yang sudah dirancang, sudah mempunyai target pasar yang jelas, dan mempunyai modal. Produknya hanya menunggu diluncurkan. Tapi karena pandemi, produk kami gagal untuk diluncurkan karena tidak adanya konsumen. Menurut Kakak gimana sih solusinya? Boleh tolong diulangin nggak pertanyaannya? Sorry. Oke, jadi dari Fatia Mentondang bertanya bahwa tadi kan dijelasin produk dan konsumen itu saling berkaitan. Nah, kebetulan si Fatia ini udah punya ide bisnis yang sudah dirancang, target pasar juga sudah jelas, modal juga sudah ada. Tinggal menunggu peluncuran, tapi berhubung karena pandemi tidak adanya konsumen.
Nah, gimana sih solusinya nih menurut Kak Angga sendiri? Menurut aku sih solusinya adalah transformasi digital. Jadi tadi kamu dibilang target marketnya udah jelas, tapi tiba-tiba nggak ada konsumen, kan aneh ya. Maksudnya di awal bilang ada konsumen, di akhir kok bilangnya konsumennya nggak ada gitu kan. Makanya menurut aku ada yang aneh di situ. Nah, yang kedua, solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah coba kamu transform ke sisi digital apa yang bisa kamu kerjakan. Aku nggak tahu tadi bisnisnya apa. Mungkin kalau bisnisnya makanan, udah siapin delivery service gitu. Kayak GoFood dan sebagainya, gabung ke sana. Terus kalau bentuknya apa produk, oke, pakai online shop dulu dan sebagainya. Jadi bangunnya bisa pelan-pelan gitu. Jadi nggak harus tiba-tiba jebret kamu launching produk gede-gedean. Gitu sih paling. Aku soalnya kalau mau diceritain dong ininya bisnis apa biar lebih jelas. Oke, mungkin Fatia sama Tondam bisa. Kak, izin bertanya, saya yang bertanya tadi ya Kak. Jadi bisnisnya itu, target pasarnya itu kan untuk anak sekolah Kak. Jadi bentuknya itu kayak market kayak gitu. Nah, sekolah di Aceh kan lagi diliburkan gitu Kak kan. Nah, jadi kan karena waktu bisnis ini mau diluncurkan, insya Allah kemarin tuh bulan 9. Nah, sekolah lagi libur, jadi kan susah gitu Kak untuk itu ke konsumennya karena nggak ada anak sekolahnya gitu Kak. Jadi maksud yang tadi tiba-tiba konsumen yang nggak ada itu Kak. Halo, suaranya keputus Ya Kak, dengar suara saya. Boleh tolong diulang nggak? Nah, jadi kan produknya itu tujuan market kami kan anak sekolah Kak. Bentuknya itu market gitu. Bentuknya itu market untuk bahan pembelajaran. Jadi kan karena pandemi kan anak-anak diliburkan. Nah, tiba-tiba jadinya konsumennya nggak ada. Padahal produk itu bakal diluncurkan bulan 9 kemarin gitu, Kak. Terima kasih. Nah, ya. Mau nggak mau sih, ya itu kalau udah kayak gitu mah mau nggak mau produk shift ya. Jadi ganti produk dulu atau kayak gimana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan anak sekarang. Karena memang pasarnya udah berubah. Tapi kan sebenarnya kondisi anak sekolah masih ada dan sebagian saran aku sebenarnya bukannya kamu mematikan bisnismu, tapi kamu mulai dulu ngebangun awareness tentang bisnismu. Jadi misalkan kamu bikin informasi tentang market kamu, manfaatnya seperti apa, benefitnya seperti apa, bisa dipakai seperti apa, case study-nya seperti apa, kalau digunakan seperti apa dan sebagainya. Jadi aku mending bangun itunya dulu kalau sambil nunggu marketnya siap. Jadi nanti ketika marketnya udah kebuka, udah tuh orang-orang udah banyak tertarik, udah banyak yang tahu, tinggal mereka pada beli, bayang nggak? Terus sekarang kamu nabur benih dulu aja, nabur benih awareness, nabur benih pengetahuan orang-orang. Oke Kak, makasih ya Kak. Sama kalau idenya bagus mah jangan di stop dulu, lanjutin dulu aja. Tapi bangun awareness dulu aja. Oke, berarti lebih pengembangan dan pendalaman bisnis supaya lebih bagus gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Fakhri. Kak izin bertanya, bisnis yang sudah kakak jalankan ini masih di Ocean atau sudah masuk ke Red Ocean? Sorry, boleh dijelasin ulang? Bisnis yang sedang kakak jalankan ini apakah masih Blue Ocean atau sudah masuk ke Red Ocean? Aku nggak paham, maksudnya gimana? Ya, aku juga nggak paham. Mungkin dari... Ada di chat ya? Ada di chat ya? Ya, di kolom chat nih. Coba aku baca chatnya ya. Dari siapa tadi? Sorry. Muhammad Fakhri. Aku nggak ngerti kok istilah yang kamu pakai. Sorry, pakai istilah yang manusia bodoh seperti aku ngerti aja. Mungkin Mas Muhammad Fahri ada di sini nggak? Bisa coba diperjelas lagi pertanyaannya gitu. Tentu banyak kompetitornya dong. Maksudnya kalau bisnis nggak ada kompetitor sama sekali justru aneh gitu. Bahkan Gojek sekalipun dulu ketika masih berdiri itu kompetitornya banyak banget gitu. Kompetitor kan tadi aku jelasin, kompetitor ada 3 jenis ya. Ada langsung, tidak langsung, dan pengganti. Nah, Gojek itu dulu
lawan-lawannya itu pengganti gitu. Dan itu justru somehow lebih susah gitu karena variasinya banyak, bayang nggak? Gitu. Dan aku punya beberapa bisnis sekarang. Ya macam-macam. Ada yang kompetitor directnya banyak atau kompetitor penggantinya banyak dan sebagainya macam-macam. Cuma justru ya kompetitor-kompetitor itu jadi seru-seruan aja. Justru bagus kalau ada kompetitor. Kalau bilang bahwa kita nggak punya kompetitor, ya aneh. Tandanya kita nggak bersaing sama siapapun. Tandanya nggak ada yang menginginkan market tersebut. Kebayang nggak? Yang paling profit banyak, banyak banget, banyak banget. Eh, yang paling dekat, aku lagi coba di link satu bisnis yang nilainya cukup buat nyalon bupati tanpa jalur parpol. Tapi ya nggak tahu namanya bisnis. High risk high return ya. Ya nggak? Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjutkan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui raise hand atau di kolom chat ya. Kita tunggu beberapa menit ke depan mungkin. Jangan lupa juga untuk mengisi link absen yang sudah kita sebar di via chat. Oke, sepertinya nih nggak ada lagi ya yang ingin bertanya. Nanti kalau ada yang mau ditanya boleh lewat sini nih, aku kasih chat ya. Oke, Kak. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa ya untuk mengisi link absen yang sudah kita sebar di kolom chat. Oke, ini ada yang ingin bertanya bisa langsung ya ke DM Instagram dari Kak Angga sendiri. Mungkin lebih intensnya gitu. Oke, mungkin nggak ada lagi nih Kak pertanyaan ya. Mungkin closing statement mungkin Kak untuk teman-teman Dari aku peserta. sebenarnya gini, sederhananya tadi ya, sebenarnya sebelum tadi kita ngomongin soal bisnis model canvas, kita ngomongin soal pricing strategi, kita ngomongin soal market research dan sebagainya, yang paling sederhana adalah kita memahami bahwa bisnis itu soal supply and demand. Supply-nya ada, demand-nya ada. Jangan sampai supply-nya banyak, demand-nya nggak ada. Itu kayak orang suka sama cewek, tapi ceweknya nggak suka gitu. Kebayang nggak? Itu supply cintanya banyak, tapi demand cintanya nggak ada. Sederhana gitu. Kalau kita udah ngerti ilmu supply dan demand tuh bisnis enak. Maksudnya udah situ satu, kedua, makanya oh ternyata supply kita demand-nya banyak, oh tapi supply kita kurang. Ya udah kita cari partner untuk mandiin supply kita gitu kan. Sebenarnya oh kita supply-nya ada, demand-nya ada, tapi kita nggak ngerti cara gabung ke sana. Oke, kita cari partner lain atau cari strategi gimana caranya biar bisa masuk atau menjawab demand tersebut dan sebagainya. Itu yang pertama. Semua soal supply and demand. Yang kedua adalah pada dasarnya orang itu nggak mau didagangin. Orang itu maunya dibantuin. Makanya pastikan kita punya bisnis yang sifatnya membantu orang lain. Jadi value propositionnya adalah kita supporting others, gitu. Ngebantuin orang lain. Kayak Gojek tuh kan. Gojek value propositionnya adalah dia ngebantuin mitra alias driver Gojek, gitu kan. Ojek, tukang ojek pangkalan. Dia ngebantuin kita yang mau jajan, gitu. Dia ngebantuin kita yang mau beli transportasi dan sebagainya. Jadi bahasanya ke sana, nggak yang kayak, ayo buruan order Gojek, lalala, kan nggak kayak gitu. Traveloka value-nya adalah dia ngebantuin orang yang pengen traveling. Makanya kalau kamu lihat IG-nya Traveloka, adanya apa coba? Foto-foto daerah dan tempat-tempat jalan-jalan gitu kan. Coba ya kamu cek IG-nya Traveloka. Mesti dia foto-foto tempat-tempat bagus-bagus yang buat orang mikir, oh di sana asik ya, di situ asik ya gitu kan. Dia bagiannya ke Traveloka dan sebagainya. Itu yang kedua. Jadi fokus sama bantuin orangnya, bukan jualan produknya. Jangan terlalu hard selling. Ketiga adalah hmm, namanya bisnis, wajar pasti ada sisi gagalnya, wajar pasti ada sisi berhasilnya. Jangan terlalu mencintai ide bisnis kita. Maksudnya ketika dia misalkan bisnisnya gagal, ya udah tinggal ganti yang lain gitu. Maksudnya justru
berubah aja, jangan dipaksain kamu saklek sama satu bisnis saking mikirnya itu bagus padahal emang gak laku, terus di situ terus gak belajar dan gak ngembalin yang lain gitu kan. Kayak orang selevel kayak Steve Jobs, orang selevel kayak banyak lah, Mark, kemudian dari Amazon dan sebagainya, mereka juga pernah mencoba berbagai macam bentuk-bentuk bisnis sebelumnya gitu kan, ada yang berhasil ada yang gagal gitu, dan yang gagal mah tinggal aja bikin bisnis yang baru. Jadi jangan terlalu mencintai ide bisnis kita gitu. Jadi kalau memang nggak berhasil nggak works ya udah, dikasih aja batas waktu katakanlah 1 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, targetnya ngapain, targetnya dapat dana berapa, dapat profit berapa dan sebagainya. Kalau nggak capai ya udah, nggak jalan aja emang bisnisnya, ganti aja sama yang lain gitu. Gitu deh. Jadi sangat simpel ya sebetulnya dan luar biasa nih materi kita hari ini dari Kangga, simpel, sederhana dan bisa langsung kita aplikasikan. Sekali lagi terima kasih nih Kak, kita dari Horizon Asia mengucapkan terima kasih luar biasa untuk Kak Angga yang telah menyempatkan pagi hari ini weekend untuk memberikan sedikit pembelajaran untuk kita dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Untuk lebih lanjut tadi bisa langsung DM aja Instagram Kak Angga terkait pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan selanjutnya kita ke dokumentasi ya. Mungkin teman-teman yang bisa menyalakan kamera bisa dinyalakan kameranya. Oke, saya coba dokumentasi. Bang Rais, lu mandi ya? Oke. Bisa menyalakan kamera, bisa dinyalakan ya kameranya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua kesediaannya luar biasa pagi hari ini ya. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan ke depan bisa diaplikasikan ilmunya. Mungkin cukup sekian saja pertemuan kita dan Kangga, thank you ya sekali lagi Kangga. Sama-sama, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman Aceh. Oke, Thank you Kangga. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.